Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Halo Mas Bedu. En, Wah, En mau cerita boleh nggak? enggak. Ya, terus En cerita sama siapa dong? Nah. Sama temen Nabawi aja. Apa Nabawi itu? Jadi nggak mau denger ceritanya En nih? Enggak. Silakan. Kalau kan Nabawi En mau cerita, nggak mau denger habisnya. Denger lah, pastilah. Jadi En mau bilang. Aku tuh pernah dianggap sebagai pendengar terbaik. Oh iya kah? Iya, makanya orang kalau cerita aku jarang ngomong, aku dengerin aja. Dengerin aja ya. Pas diminta pendapat, baru aku males ngomong. Aduh, En mau cerita nih. Ya, boleh. En kan punya banyak banget keinginan kan. Keinginan. Iya. Nah alhamdulillah sih memang tahun lalu itu doa En tuh sebagian sudah terkabul. Sebagian sudah terkabul, berarti sebagian lagi belum. Sebagian tuh ada yang belum, Mas Bedu. Yang belum tuh yang apa? Banyak Mas Bedu, En kan pengen jadi orang kaya ya. Belum Iya. kaya sampai sekarang. En punya mobil yang banyak gitu. Lebih pengen jadi orang kaya apa lebih pengen jadi kayak orang? Jadi kayak orang sih. Bisa. Usaha. Oh, waalaikumsalam. Pengen jadi orang kaya apa sudah kaya beneran? Belum, Nek. Tuh mah katanya pengen jadi orang kaya, punya biar ini. bisa kayak nenek. Jadi kalau sedekah gampang gitu. Tinggal. Emang nenek kaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tergantung siapa yang menilai. Oh, iya deh. Alhamdulillah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara walaupun giginya udah karehol. Wah, Kayak Nek. sehat. Alhamdulillah, Nek. Itu kekayaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri. PN katanya masih pengen banyak mah doa-doa En yang belum terkabul. Iya. Emang ngedoa naon? Ya itu teh salah satunya, Nek. Jadi kan kayak En alhamdulillah sudah keinginan buat punya anak, alhamdulillah udah ada. Udah ada. Terus Pengen anak berapa? pengen 2 sih, Nek. Tapi baru ada 1. Emang belum bikin? Udah, Nek. Cuma mungkin belum dikabulkan sama Insya Allah, Allah. mudah-mudahan suatu saat doamu akan dikabul oleh Amin, amin. Ya mungkin En doanya En doanya udah, tapi usahanya kali yang kurang. Udah. Nggak disertai dengan usaha ya mah? Boleh Nanti mah? kita cari usahanya bagaimana. Doa yang belum terkabul mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa yang belum terkabul. saya yakin sebagai manusia normal kita pasti berdoa. Sering berdoa. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Rasul mengatakan kalau ada manusia yang tidak pernah berdoa artinya dia sombong. Namun yang namanya doa ada syaratnya. Anda silakan lihat Al-Baqarah 186.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Beriman kepadaku, kerjakan segala perintahku. Jadi kalau kita berdoa belum dikabul, jangan nyalahin Allah. Tanya, sudahkah syarat yang diajukan oleh Allah ketika berdoa dipenuhi oleh kita belum? Beriman kepadaku, ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku. Jangan-jangan kalau kita belum dikabul doa itu kan banyak faktor. Boleh jadi imannya kurang. Boleh jadi masih ada perintah Allah yang belum dilaksanakan. Boleh jadi ada larangan Allah yang masih dilanggar oleh kita. Boleh jadi banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi ketika kita berdoa hati kita lalai. Boleh jadi masih memakan makanan yang haram atau yang subhat. Semua yang saya sebutkan menghalangi dikabulnya doa oleh Allah. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kan kepadaku, niscaya semua yang akan minta akan aku kabulkan. Tapi penuhi dulu syaratnya. Yang namanya doa tidak seperti makan cabai rawit. Digigit langsung terasa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulnya Allah. Masya Allah. Dalam As-Sofat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Puluhan tahun beliau berdoa. Ketika Nabi Ibrahim usia 90 tahun, Siti Sarah usia 70 tahun, tuh baru dikasih Ishak. Tapi dengan Siti Hajar, itu kan puluhan tahun doanya. Artinya kalau kita berdoa jangan berharap langsung dikabul. Contoh, banyak orang yang datang, Mas anak saya bandel banget ngelawan mulu, begini. Susah dia sehatin. Harus bagaimana? Setahu saya Bu, sebagai seorang muslim banyak sholat malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, istiharoh. Mohon sama Allah. Setiap malam, baru seminggu datang lagi. Datang lagi. Mama, ya Allah, tiap malam yang Mama nasihatin sama saya kerjain. Anak saya masih bengal. Saya tanya, Ibu, Masih bengal. kan baru seminggu. Baru seminggu. Bengalnya udah tahunan. Ya tidak mungkin lah. Yang namanya penyakit datangnya gampang, perginya susah. Apalagi anak yang bengal, anaknya ngelawan baik. Kan tidak langsung dikabul. Ada tahapan-tahapannya. Nah, namun jangan lupa. Yang namanya berdoa, yakinkan di hati kita doa saya akan dikabul. Kita lihat hadis qudsi. Allah berfirman. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Fa'in zakaroni fi nafsi, zakartuh fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Apa maksud hadis qudsi? Kalau kita berdoa yakin doa saya dikabul, Allah kabul. Nih. Kalau kita ragu-ragu, dia juga ragu-ragu, dikasih ragu-ragu. Kalau yang berdoa bilang kayaknya nggak dikabul, nggak bakal dikabul. Iya. Makanya doa itu yakinkan bahwa saya berdoa pasti dikabul oleh Allah. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Hadirkan hati kita ketika kita berdoa. Bahkan lebih baik punya wudhu, nutup aurat, menghadap ke kiblat. Itu aturan berdoa yang mudah dikabul oleh Allah. Di antaranya. Diangkat. Amin. Mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan ya. Amin. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Doa yang belum terkabul. Ya, jadi yang namanya doa, semua orang berdoa. Contoh, rampok pasti sebelum ngerampok. Ya Allah, mudah-mudahan toko yang mau saya rampok ini, ya Allah, mudah-mudahan orangnya nggak ada.
Mudah-mudahan CCTV-nya mati. Beneran. Iya, Kata koruptor, ya Allah, mudah-mudahan angka yang saya robah-robah ini nggak ketahuan. Iya. Kata tukang tipu, ya Allah, mudah-mudahan nggak berasa tuh sama yang ditipu. Kata penegak hukum, ya Allah, mudah-mudahan pada kapok nih koruptor. Semua berdoa buat kebutuhan mereka masing-masing. Orang judi aja ada yang mau bismillahirrahmanirrahim Maaf, kayak gitu, Mas. saya suatu saat ceramah di suatu daerah, jangan disebut namanya. Kebetulan itu 3 hari 3 malam. Satu hari itu 4 tempat. Gitar kelingan. Sampai yang namanya polisi yang awal tuh sampai kenal. Dia bercerita, di kampung ini, Mam, ini kampung rampok. Kampung maling. Kampung kriminal. Bahkan mereka sebelum mereka ngerampok dan maling, itu sekampung berdoa mereka. Istighosa. Beneran. Istighosa. Jadi mereka itu berdoa minta kepada Allah agar mereka bisa berhasil. Maaf dalam tanda kutip, tidak perlu disebutkan namanya. Ini cerita sesungguhnya orang yang di situ yang bercerita ke Mama. Jadi sekali lagi, orang yang jahat sekalipun berdoa sama Allah. Apa dikabul oleh Allah? Ada yang dikabul. Buktinya banyak orang yang mencuri. Buktinya banyak orang yang nipu, yang ngerampok. Iya apa iya? Iya. Dikabul, dilepas oleh Allah istidraj. Nih, nikmati sekarang. Tapi jangan lupa di akhirat kalian bertanggung jawab. Yang namanya kita berdoa, Masya Allah, dikabul oleh Allah dengan 3 cara. Kata M, ya Allah jadikan saya orang kaya, jadikan saya menjadi orang yang kaya. Yang pertama dikabul oleh Allah apa yang diminta. Blak, kaya. Ya Allah jadikan saya orang kaya. Jadikan saya orang kaya. Dialihkan. Orang ini dalam kodok kehidupannya misalnya tabrakan sampai babak belur. Dikabul oleh Allah, biar saya kabulkan. Tapi dialihkan, yang aturannya babak belur cuma lecet doang. Dikabul. Yang ketiga, orang yang berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang kaya. Ternyata dosanya banyak. Dikabul oleh Allah. Caranya bagaimana? Dihapus dosa-dosanya. Tapi yang kita jangan lupa, ada doa yang oleh Allah ditangguhkan, dikabulkannya di yaumil akhir. Boleh jadi mendapatkan surganya Allah. Boleh jadi kita minta sesuatu, orang yang aturan gak nikah punya istri, punya suami. Boleh jadi yang aturan gak punya anak, punya anak. Boleh jadi yang aturan anaknya bengal, jadi anak soleh dan seterusnya. Jadi jangan kita bersuuzon kepada Allah, tapi berhusnuzon kepada Allah. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi sangat baik buat kalian. Sesuatu yang kalian sangat menyukainya, mencintainya, boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Kenapa? Kita oleh Allah diberikan musibah. Kita lihat Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mahtalin fahur. Manusia diberikan musibah yang pertama. Kalau manusia berdoa, berharap, memohon kepada Allah, tidak dikabul, jangan putus asa, gantung diri di pohon. Oke. 2. Kalau mereka berharap, berdoa, bermohon kepada Allah, dikabul, jangan sombong. Gue Gitu loh. layak, gue orang hebat, gue orang yang terkenal, gue emang wayahnya, saatnya mendapatkan ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Dalam hadis qudsi dikatakan sombong itu selendangnya Allah. Siapa yang mengenakan selendangnya Allah, ia memusuhi Allah. Orang yang sombong dibenci oleh Allah, makanya banyak berdoa, minta yang terbaik. Allah tahu kebutuhan kita, kita tidak tahu apapun. Begitu, En. Iya, Nek. Doa yang belum terkabul. Nek, kalau misalnya ada gini, seorang ulama atau ustadz atau ustazah itu yang bilang, kalau kamu mau doanya terkabul, kamu harus misalnya istighfar sehari berapa kali gitu misalnya supaya amalannya gitu. Jadi terus kalau misalnya pengen punya rumah, lakukan ini gitu. Gimana, Nek? Rezeki dibuka oleh Allah. Anda lihat, faqala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum yaj'alakum anhara. Surat Nuh 10:11. Kata Allah, kata Nabi Nuh bilang, ya Allah, ampun dosaku, beristighfar. Tadi kan En bilang banyak istighfar. Benar. Ini ayat surat Nuh. Banyak beristighfar. Allah Maha Pengampun dosa-dosa kalian. Setelah kita beristighfar, diampun dosa kita, Allah turunkan hujan dari langit dengan hujan yang bermanfaat. Bukan yang menyebabkan banjir. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, subur. Rezeki buat kalian. Diberikan anak turunan yang soleh, yang baik-baik. Diberikan tanah yang makmur, subur, loh jinawi. Di dekat kebun tadi ada air sungai yang mengalir. Ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya benar kalau ada orang yang bilang kalau pengen rezeki banyak, banyak istighfar. Karena kita banyak dosa. Begitu En. Ya. Mah, kalau sampai ada yang pendapat seperti ini mah, kita bertanding nih, sama-sama berdoa. Yang ini berdoa, yang ini berdoa untuk menang. Tim A berdoa supaya menang, tim B berdoa supaya menang. Nah kemudian kira-kira usahanya sama mah, sama-sama latihan, sama-sama latihan. Kalau kayak gitu kan berarti kan ditentukan dari siapa tuh yang menang. Apakah doanya ataukah memang latihan yang keras? Allah yang menentukan. Semua diizinkan oleh Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Maaf. Kalau tidak salah 8 atau 9 tahun yang lalu. Maaf ini lagi ngomong beneran. Iya, Bang. Di Ponorogo itu ada 5 calon bupati, 5 pasang. Nah, itu deh contohnya nih, Bang. Ini ngomong beneran. Iya. Yang menang 5-5-nya apa sepasang? Pasang, Bang. Survei membuktikan 1 calon bupati ada yang tidak beriman. Gila kan? Pakai celana Hawaii batik joget di jalan. Lah, dia dalam berlomba berharap menang, tidak berharap kalah. Salah kali. Lomba mah di mana-mana, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau Anda bersaing, siap menang, siap kalah. Emang takdir Allah, dua-duanya berdoa yang terbaik. Tapi Allah tahu siapa yang akan baik dalam memimpin. Oke. Beriman menghadapi dengan ini. Betul. Siap. Baik, Nenek udah Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya Nek ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama, Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Ada yang tanya nggak, Ada nih, banyak nih. Naon? Ini dari Kansa Uki. Kansa Uki, KU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam KU. Galau dong Mah. Aya naon KU? Mah, sebaiknya bagaimana doa yang benar ketika kita meminta sesuatu kepada Allah? Apakah harus benar-benar detail atau umum saja Mah? Allah tahu persis hati kita. Ada berdoa lebih baik kita punya wudhu. Mengenakan pakaian yang layak. Menutupi aurat kita. Menghadap ke kiblat. Nggak usah jauh. Kirim surat dulu. Sekarang mah kalian udah ngirim surat kan? Mamah dulu tuh tahun 67, 68. Kalau ngirim surat ke emak nih. Mak, kumaha damang? Hatur nuhun ari damang mah. Awal dulu nih pembukaan. Baru, ma abdi teh kasih Epan Artos nggak punya duit. Baru di bawah tuh penutup. Hatur nuhun ya ma, mudah-mudahan kintunana cepet datang. Tuh, ada pembuka, ada inti isi, ada penutup. Begitu berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Bersalawat dengan Rasulullah. Baru inti doa kita apa? Ditutup lagi dengan pujian kepada Allah. Insya Allah mana yang terbaik itu akan dikabul. Nanya, apa kita minta sama Allah langsung togmol? Togmol itu langsung jeblak. Ya Allah,
Semoga saya ini naik pangkat kalau engkau menginginkannya. Dan semoga engkau mengabulkan doaku. Maksa. Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak tahu apa. Makanya kalau berdoa nih, cara berdoa. Jangan minta yang terbaik kata saya. Tapi untuk saya. Contoh. Waktu tahun 2018. Kerawang masih macet. Kan yang namanya jalan tol yang di atas tuh ya jalan yang lagi dibikin. Mama aja. Itu ke sana udah pakai poreder. Di tempat mama ngajar dekat M57 itu bisa 4-5 jam udah pakai poreder. Itu udah pakai itu. Itu orang dan tinggal di Bandung mau naik Lion Air JT610. Masya Allah, macet Kerawang, dia marah, dia ngomel. Angus di tiket. Ternyata udah lewat jam terbangnya. Udah pasrah, ya Allah biarin deh. Emang saya nggak bisa naik pesawat JT610. Dia dengerin radio di mobilnya, ternyata terbang. Jatuh di Kerawang, kecebur. Semua penumpangnya mati. Yang tadinya ngomel gara-gara macet, sekarang bersyukur. Untung macet. Jadi kalau minta yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya ambil hikmahnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual nih. Virtual. Assalamualaikum Mama. Firly agak galau nih. Jadi beberapa hari ini tuh suka kepikiran. Kenapa ya ada beberapa doa saya yang belum dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira tuh apa sih penyebabnya? Padahal istilahnya usaha udah, ikhtiar udah, doa juga. Kayaknya mah nggak kurang-kurang kalau doa itu. Tapi sampai detik ini ada beberapa doa yang ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Mohon bantu pencerahannya ya Mama. Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya siapa? Ini Budi juga dengerin nggak? Oke, saya kurang dengar. BOLOT nenek. Sama Budi juga mah. Sama aku juga nggak dengar. Jadi begini deh jawabannya. Pertanyaannya ngerti. Ya. Saya banyak berdoa dari dulu. A, B, C, D, mungkin sampai Z. Tapi ternyata banyak doanya tidak dikabul. Kenapa doa kita tidak dikabul? Satu, boleh jadi kita meminta kepada Allah hati kita lalai. Boleh jadi kita mengatur Allah. Boleh jadi kita pernah makan yang subhat apalagi yang haram. Ketika seorang pemuda berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bilang, bagaimana dikabul doamu? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Makanan minuman yang haram kita makan, darah daging yang terdapat dalam tubuh kita, semuanya membawa dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati, jangan berikan anak cucu kalian, keluarga dengan yang haram. Apalagi yang haram, yang subhat aja jangan. Apalagi boleh jadi ketika Anda berdoa memaksakan keinginan Anda. Harusnya ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Karena yang kita benci boleh jadi baik, kayak tadi yang di Kerawang macet. Ya. Sesuatu yang kamu suka mencintainya boleh jadi buruk. Buruk. Wa sa'antu hibbu syai'an wa huwa sarulakum. Sesuatu yang kamu senang menyukainya itu buruk buat kamu. Makanya minta kepada Allah yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Jadi Anda pegal kalau begitu mah. Kok doa selama ini belum dikabul-kabul? Maksud lo gitu. Padahal dia juga sudah menyertakan dengan usaha dan ikhtiar. Kan dia bilang udah usaha, udah maksimal. Sekarang begini aja, lihat deh. Usia Anda berapa? Makan kenyang nggak? Kenyang. Baju punya nggak? Punya. Sehat nggak? Sehat. Mata bisa melihat? Bisa. Mulut bisa bicara? Bisa. Telinga bisa. Orang lain mah apa lagi? Punya mata nggak bisa melihat, mulut nggak bisa ngomong. Masya Allah rumah aja nggak punya. Ini yang Anda kurang bersyukur. Nauzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat. Nek, gimana kalau misalnya gini nih, Ayan pernah dengar ada ustadz yang bilang kalau kamu mau berdoa itu yang detail. Misalnya, pengen berdoa, pengen punya mobil, sebutin maunya mobil apa. Alah, repot amat. Rupanya CC berapa? Rupanya berapa? Ya. Ya Allah, kalau mama bilang salah itu doa. Punten ya Pak Ustadz, kalau kata saya. Ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, selesai. Allah tahu kebutuhan kita kok. Iya. Detail-detail amat. Bagaimana? Tiba-tiba dapetnya kolbak, emang itu kebutuhan Ya kita iya. kolbak. Waktu saya bikin material Buat air mama kan punya itu kolbak.
buat ngakutin pohonan. Lagi mah. Kalau di pohonan, taman-taman. Silakan. Jamaahnya Nek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Galau nih mah. Aya naon? Saya dengan Sofia ini sebagai manusia, saya kan punya harapan dan cita-cita nih mah. Nah, untuk mewujudkan itu kan saya melakukan doa-doa melalui ibadah sholat dan lain-lain. Tapi saya merasakan tidak semua doa-doa yang saya panjatkan itu terkabul. Nah, pertanyaan saya nih mah, sebagai umat muslim, bagaimana saya harus menyikapi doa-doa yang tidak semuanya terkabul itu mah? Mohon jawabannya ya mah. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia Rini. Enak mah hidupnya Saudaranya mah. Syahrini. Syahrini. Hidupnya enak mah, udah aman mah, udah punya sandaran. Ya. Sofia Rini dan siapapun Anda, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada. Kembali Anda lihat Al-Baqarah 158. Bagaimana tugas manusia? Inna sofa wal marwata min sa'illah. Di alam dunia, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal, diiringin dengan doa. Namun Allah menyatakan sofa warwa. Sofa ketegaran jiwa, orang bisa, saya bisa. Sofa kesucian hati, saya bekerja karena Allah. Diakhiri dengan marwa, mensyukuri nikmat. Ini loh jatah saya, alhamdulillah. Yang namanya marwa, menghargai orang, jangan sombong merasa gue hebat. Yang mulia di mata Allah orang takwa. Yang namanya marwa, memaafkan kesalahan orang. Bagaimana belajar dari ayat ini? Sofa gagal, marwa gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Belum dapat apa-apa Sofia Rini, tuh Siti Hajar. Anaknya nangis, disamperin. Ternyata dari kaki anaknya ngerembes air. Zumi, kumpul air. Ini air tekukan tumitnya Jibril atas perintah Allah. Apa pelajaran yang kita ambil Sofia Rini dan semua pemirsa? Kewajiban kita manusia bekerja maksimal sesuai kemampuan. Kalau gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Diiringi dengan doa, hasil usaha hak prerogatif Allah. Buktinya, sofa marwa, jam-jam nggak di sini. Tapi jam-jam jauh di sana. Kenapa? Kata Allah, kewajiban kalian bekerja maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Tuh. Iya. Allah yang tahu kebaikan buat kita. Allah yang tahu kebutuhan kita. Yang terbaik itu buat namanya kita, gitu. tawakal. Oh. Maka jadi orang yang bertakwa, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu wa yahtasib." Anda lihat, orang yang bertakwa, seberat apapun masalah, solusinya ada. Orang yang bertakwa, rezeki adalah yang tidak pernah kalian duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, hidupnya cukup. Bayar motor cicilan ada. Ada. Mertua bengek masuk rumah sakit, duitnya ada. Ada. Anak masuk SMA, duitnya ada. Ada. Motor mogok, duitnya ada. Ada. Genteng ketibah pohon kelapa. Aduh. Buat ngebetulin, duitnya ada. Ada. Hidup yang paling enak, pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Oke, Sofia Rini, itulah jawaban saya. Pas butuh pas ada. Berarti ada terus dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu yang diinginkan. Ya, Nggak bingung lagi. Betul. Makanya modalnya takwa. Oke. Baik Mas Badul dan juga Nenek, masih ada beberapa pertanyaan dari Instagram, tapi nanti ya kita lanjutkan ya. Setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita masih di rumah Mama, Dede. Nah, Masih Nek, ini masih tersisa ada pertanyaan nih, Nek. Sok, naon? Dari Hokage Aufa. Hokage Aufa. Aufa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Aya naon?
Saya mahasiswa semester akhir sejak dulu hingga sekarang saya selalu berdoa mah supaya suatu saat nanti diberikan jodoh yang terbaik. Namun sampai sekarang doa tersebut belum terkabul dan saya belum menemukan jodoh saya mah. Sedangkan teman saya ada yang sudah punya jodoh mah. Gimana cara saya menyikapinya ya mah? Mohon solusinya. Saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan terlambat kawin, perawan tua, bujang lapuk. Tidak setuju. Boleh jadi manusia punya target. Suka ada di TV itu diwawancara. Ya. Kira-kira kapan Anda menikah? Ya. Saya punya target kalau usia 25 saya akan menikah. Lah kalau udah belum dapat jodoh, menikah sama titik-titik loh. Bikin undangannya dulu ya, Nek. Jadi insya Allah Anda mendapatkan yang terbaik. Daripada terburu-buru, siapa tahu dia jelek. Ngapain cuma ngacak-ngacak perawan doang. Aduh. Acak. Jangan surak begitu. Seneng banget. Beneran nih, dengerin orang tua ngomong. Kayak kucing di sampah ada Jadi, acak-acaknya. Beneran. Iya, Bang. Tidak sedikit karena target dia usia sekian udah harus nikah. Yang penting ada yang mauin dia. Tidak dilihat bebet bobot bibitnya. Yang penting punya suami. Asal aja kan karena target dia. Oh iya benar. Akhirnya kadang-kadang punten. Yang mabok, yang segala macam. Yang nggak punya kerjaan. Ngapain buru-buru punya laki nyusahin. Iya. Jadi saran saya sebagai orang tua jangan begitu. Ya Allah berikan jodoh yang terbaik buat saya. Berusaha, banyak bergaul. Banyak tersenyum. Supel dengan orang. Asal jangan senyum dengan pohonan. Jadi ketemu orang senyum ramah. Kenapa? Banyak orang yang manyun mulu. Jangan suka nyela orang. Iya. Nih, Mama tahun 70 cius nih. Iya. Ada temen kuliah Mama. Jangan disebut namanya. Gak. Dia pasti dengerin. Nonton. Kata dia gini. Beh, ngapain lu naksir-naksir gue? Kayak lengkuas muka lu gitu. Waduh. Beneran. Jangan disebut namanya ntar gue keceplosan. Astagfirullahaladzim. Mama dibilang kayak lengkoas. Bukan itu Orangnya. cowok yang naksir dia. Oh, Kan cowok cewek naksir nih dia. teman Iya, kuliah iya. Mama. Cowoknya dibilang kayak lengkoas ya cowoknya. Ya. Ngapain naksir gue? Kayak lengkuas begitu mukanya. Ya Allah. Udah kayak ulekan gitu kalau ngomong. Punten, survei membuktikan. Begitu dia punya suami, segitu doang. Punten ya, masa Allah bukan menghina buatan Allah, bukan. Bukan. Kenapa? Kebanyakan nyela orang. Jadi dibuktikan sama Allah, jodoh lu ini. Akhirnya jodoh lengkoas mah. Daun salam. Dapur dong. Jadi punten ya, jangan marah ya, lu nggak usah gue sebutin namanya. Jadi ini makanya jangan suka ngehina. Rasul mengatakan kalau membenci orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat mencintainya. Kalau mencintai orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat Anda membencinya. Begitu. Menghina, akhirnya gitu. Akhirnya. Kan dia loh. Dapat lengkoas. Kubu dapur dong. Rendangnya habis tinggal lengkoas doang. Nah ini masih ada pertanyaan dari Krisnananda 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Krisnananda 09. Mah galau nih mah. Enawan. Mah saya pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Namun sampai saat ini belum terkabul juga mah. Lalu saya pun bernazar mah. Seandainya doa saya terkabul, saya akan potong kambing 1 ekor. Kata teman saya, lu doa kok maksa sih, sabar aja. Bolehkah mah saya bernazar agar doa saya dikabulkan Allah? Salah ada. Allah tahu kebutuhan kita tidak tahu apapun. Hikmah dibalik kenapa yang Anda minta tidak dikabulkan. Siapa tahu Anda kodok kehidupan Anda harus ketabrak mobil sampai Anda patah kaki misalnya. Anda ternyata kesenggol mobil cuman lecet doang. Boleh jadi Anda mendapatkan suami yang kurang baik. Dengan Anda berdoa dikabul oleh Allah, suaminya jadi baik. Boleh jadi Anda berdoa belum punya anak, saat itu Anda berdoa yang lain, oleh Allah diberikan anak yang baik. Jadi selalu ambil hikmah. Kenapa Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Atau barangkali dikabulkan tapi buat yaumil akhir. Gitu. Jadi harus ditangguhkan ya, Mak ya? Ditangguhkan. Tenang Karena aja, udah, Allah pokoknya. tahu kebutuhan kita tidak tahu apapun. Udah pokoknya ada kenikmatan yang tak ada hentinya dah, nggak habis. Pasti. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak bakal kehitung. Coba. Udah ya, kita berdoa, kita ajak jamaah dulu untuk berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan pernah mengeluh dari doa-doa yang belum terkabul. Ingat, bisa jadi ditukar dengan hal-hal yang baik buat kita, ya, bukan baik kata kita. Dan jangan lupa juga doa-doa kita disertai dengan usaha-usaha dan juga ikhtiar yang memang usaha yang diridhoi Allah tentunya ya Pak ya. Dan jangan lupa kewajiban kita sebagai manusia ya, bekerja, berusaha semaksimal mungkin diiringi doa dan hasilnya hak prerogatif Allah. Ya, kita mohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sebagai makhluk diperintahkan olehmu ya Allah, agar kami banyak berdoa kepadamu. Karena orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong. Kesombongan hanya milikmu ya Allah. Namun sebagai manusia tentu kami menginginkan doa kami dikabul olehmu ya Allah. Namun ternyata engkau yang berfirman, aku tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah yang terbaik buat kami, bukan kata kami. Berikanlah yang terbaik agar kami selamat dunia dan akhiratmu ya Allah. Kalau seandainya kami berbuat salah, tegur olehmu ya Allah dengan cara yang baik. Arahkan kami ke jalanmu yang lurus. Hanya engkau yang bisa muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Engkau yang punya daya dan kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiah pagi hari ini. Bedu, ada yang mau disampaikan kan? Ah iya mah, Bedu ingat juga nih. Ya, sok. Yes. Rawawi sebentar ya, terima kasih juga ya. Jadi Bedu pengen ngajak juga nih jamaah di rumah ya, yang punya anak, keponakan, cucu, ajak yuk nonton bersama film kartun yang spesial nih ya, film kartun yang luar biasa setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7.30 hanya di Antv. Apa judulnya? Si Bulan Koki Super. Tuh, jangan lupa ya. Sabtu dan Minggu 7.30 hanya di Antv. Oke? Mah, terima kasih Pak. Sekali lagi juga jamaah terima kasih. Terima kasih ya telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.